Iya, selamat siang ya. Habis makan mie ayam. Hari ini gue mau ke tempat wisata yang adanya itu cuma pada waktu musim hujan. Aneh nggak ya? Unik yang ada. Wisata apa? Penasaran? Kita jalan. Kalau tempat wisata identik dengan keindahan, pemandangan yang keren, sama rame gitu ya. Kali ini gue mau ke wisata yang sedikit berbeda. Jadi wisata yang baru-baru ini muncul di kawasan Pasuruan. Wisatanya adalah Ceklongan Sewu. Ya, ya. Kalau musim hujan kayak gini emang lobang jalan itu banyak banget. Lobang kalau bahasa Jawa jeklongan. Biar keren kan Ceklongan Sewu. Lobangnya banyak soalnya. Dimulai dari tadi gua di Keraton. Pertigaan Keraton. Tahu sendiri barusan jalannya udah banyak yang lubang, rusak. Selalu hati-hati kalau yang lewat Pantura melewati Pasuruan, banyak lubang. Apalagi yang pakai roda 2. Ya, terjang aja udah. Emang kalau lubang kayak gini tuh paling bahaya itu pakai motor matic. Itu bro. Motor itu kayak goyang. Kenapa pakai matic lebih bahaya? Karena suspensi matic lebih pendek ya daripada motor cowok. Takutnya kalau lubangnya emang udah gede banget, motor itu bisa oleng, jatuh, ndelosor dan sejenisnya. Kalau motor cowok kemungkinan jatuh ya ada, tapi tergantung sigap atau enggaknya si pengemudi ya. Kalau emang udah kaget ya udah jatuh aja udah. Tapi harus diperhatikan lagi juga, kita harus mempersiapkan diri kita buat safety riding, glove, jaket, celana panjang, sepatu, helm, full face kalau bisa. Dan jangan lupa makan, karena buat jatuh itu butuh tenaga yang banyak banget. Kalau kita posisi lapar, bisa-bisa kita pingsan bro. Image Pasuruan sekarang berubah ya dikit. Yang sebelumnya kata orang itu Pasuruan City of Begal, sekarang Pasuruan itu image-nya kota Ceklongan Sewu. Ya mungkin nggak di Pasuruan aja ya, karena di kota-kota lain juga pasti ada kondisi aspal yang jelek dan banyak lubang. Kalau musim hujan bisa dikatakan wajar, tapi yang nggak wajar kenapa aspal kita itu cenderung jelek dan gampang rusak ya. Ini lubang nih. Wih, dalam banget. Itu motor cowok bisa jungkir balik itu tadi. Mobil ya mungkin as rodanya patah.
Wow, 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 wow. Gila-gilaan lubang sini. Tuh pakai sepeda pancal. Yang biasanya suka nyelip-nyelip, hati-hati ya lubangnya. Keluar mau nyelip truk, tiba-tiba mau keluar udah kena lubang. Jebret gitu. Sama yang lebih waspada lagi itu orang yang baru pertama kali lewat, atau yang udah lama nggak pernah lewat sini terus lewat lagi. Kan kita nggak update masalah jalannya sekarang seperti apa, atau banyak lubang atau udah diperbaiki. Wow, lubangnya dalam-dalam memang, buset. Ini bahaya nih. Ya elah. Usahain kalau emang di belakang truk atau mobil, jangan pas di tengah-tengah sasis ya. Usahain kita di belakang roda atau kita sedikit ngintip ke depan biar tahu kondisi jalan di depan. Kalau nggak gitu bahaya. Kita nggak tahu posisi jalan di depan, siapa tahu ada lubang dan jebret. Kita masuk di lubang yang sama. Ada banyak jenis lubang ya. Emang lubangnya nggak sepanjang jalan, tapi tiap-tiap berapa kilometer pasti ada, dan nggak tanggung-tanggung ya. Lubangnya ekstrim-ekstrim, yang bikin roda pecah bisa ya, atau pelek bengkong. Wow, kayak gitu bro. Alhamdulillah, maafkan saya. Jalan yang bagus kalau menurut gua sekarang masih di jalan tol. Kalau menurut kalian, jalan depan rumah gitu ya, jalan gang. Yang baik itu jalan menuju kebenaran. Iya elah. Kalau di Indonesia emang image-nya gimana ya? Jalanannya itu rusak, berlobang, dan jalanannya itu gelap. Beda kayak negara tetangga Singapura. Di sana jalanannya terang, bro. Taksi tengah kota bisa lari 100 km per jam. Di sini lari segitu udah dibegal sama anak kampung. Soalnya di Indonesia emang udah rame banget kendaraannya, apalagi roda 2 yang tak terhingga. Di mana-mana roda 2, di mana-mana roda 2. Kalau menurut kalian, truk-truk gede sama kontainer atau apalah, pokoknya truk yang gede tuh emang bisa ngerusak jalan ya? Kalau emang iya, yang salah itu sebenarnya truknya atau jalannya? Maksud gua jalannya itu emang standarnya untuk kapasitas kendaraan berapa ton, apa harus ada ketentuan yang baku gitu. Kalau jalan ini cukup kapasitasnya sekian ton yang bisa lewat, wow, lubangnya bisa buat mandi di situ. Kalau emang bener gitu kan truk-truk gini juga bayar pajak, bro. Mobil kecil, mobil gede, sepeda motor juga bayar pajak. Ini relnya bahaya, ini tajam-tajam besinya. Ini rel yang cukup berbahaya di daerah Pasuruan. Ini udah mau masuk Bangil sebenarnya. Daerah Late ya, Meiji Late, dekat Belawi. Itu relnya bahaya banget, miring dan licin kalau hujan. Kalau emang aspalnya harus punya standar yang bisa menumpu beban yang sangat berat, atau emang cuma dipukul rata. Pokoknya kita bikin aspal tanpa ada
tanpa ada kriteria yang baku dan jelas, regulasi atau apalah itu. Ya mungkin ada yang bisa kasih masukan, karena nggak setiap musim hujan aja ya jalanan bisa rusak. Kayak wow, kayak tiap hari dilewatin tronton, tiap hari dilewatin trek gandeng, tiap hari dilewatin truk gede-gede, kontainer. Itu kan juga bisa menyumbang kerusakan jalan. Kalau kalian nyalain kendaraannya atau kalian nyalain jalannya, gimana kan ya, semua kendaraan juga membayar pajak kontribusi ya. Ini yang gue heran ya, di Bangil sekarang lebih sering macet. Yang mau masuk kota ini masih di daerah Lumbang Bolong. Anjir, lewat mana ya? Depan Polres Pasuruan yang berada di daerah Bangil. Wow. Gua ngakuin kayak gini tuh bahaya juga ya, karena nggak sepantasnya. Tapi gimana lagi, emang jalanan udah kepake mobil-mobil yang berjajar rapi baris nunggu antrian bulog. Dah, masuk, yuk mari. Bahaya bapak ini, goyang-goyang bawa motornya. Ini lampu merahnya nggak fungsi ya? Oh iya, nggak fungsi, cuma kedip-kedip kuning. Ya, ini macet lagi. Mau nyebrang jembatan Dung Larangan. Lumayan udah nggak ada jeglongan ya, jeglongan 1000. Di Bangil ini cuma jeglongan 500. Nggak sebanyak 1000 yang kayak di Pasuruan. Bangil macet sekarang coy. Udah mau berkembang jadi kota gede kayaknya nih. Padahal ya kecil-kecil aja. Pengen sih naro action cam di depan sini, di depan sini. Bu, gantian jalannya bu, tapi lama kalau nyalip. Bu, gantian bu. Gua mau menggok bu, menggok. Elah mak-mak. Ya kereta panjang keretanya. Ya di sela-sela gua suka pelan, gua juga suka ngebut ya. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga. Udah mendarah daging gua ya. Balik lagi ke jeglongan 1000. Musim hujan emang lagi sering-sering ya, hampir tiap hari, tiap sore hujan di daerah Pasuruan, khususnya Pandaan, Bangil, dan Pasuruan Kota, Malang mungkin, Purwosari juga hujan, Surabaya ya, sedikit sekitaran wilayah sinilah yang intensitas hujannya lumayan tinggi, menyebabkan banyaknya lubang di jalan raya. Kalau saya boleh ngomong, ini sebenarnya yang salah itu jalannya bro, bukan yang lewat atau nyalain hujannya. Karena ya mungkin aspal kita juga jauh berbeda sama aspal di negara-negara lain atau negara tetangga yang lebih dekat. Tapi setidaknya ya nggak gini-gini amat lah ya. Maksud gua ya nggak jelek-jelek kayak gini lah. Tiap musim hujan kita harus nambalnya ya asal-asalan, pokoknya lubangnya itu ketutup gitu loh, nggak bener-bener dibenerin, kayak dihalusin atau diratakan gimana, enggak. Malah tembelan yang lebih berbahaya daripada lubang. Setuju nggak bro? Apalagi yang roda bannya itu udah tipis dan halus. Cobain kalau roda kalian tipis gitu, naik tembelan lubang gitu, pasti kerasa kayak dibanting motor.
Beda lagi kalau roda kita masih baru, masih nge-grip gitu, masih ada badik-badiknya, itu masih enak buat naik ke tempelan lubang. Itu yang nyebabin laka ya, kecelakaan, kepleset salah satunya. Lubang juga berbahaya sih. Tapi kenapa gitu loh, nggak masalah jalan raya ini nggak ditanganin lebih serius ya? Mungkin mereka-mereka yang di atas itu udah nanganin secara serius, tapi eksekusinya cenderung sedikit lamban ya. Kayak di jalan-jalan trans antar provinsi, Pantura dan sekitarnya tuh gila-gilaan lubangnya bro. Nggak main-main lagi kan, intensitas kendaraan yang lewat di situ juga terus-terusan dan banyak banget. Apalagi kalau malam, jam-jamnya truk-truk gede jalan, kontainer, tronton gitu kan jalan malam ya. Tapi sekarang di sub juga berlakuin jam-jam buat hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Hujan, mau nyampe rumah hujan, coba diterjang dikit lagi. Ini yang nyebabin jalan lubang ya, hujan deras. Tapi ini belum begitu deras. Di daerah Pandaan sendiri lumayan sedikit lubang. Kalau udah keluar Pandaan ke arah Malang itu hati-hati, lubangnya juga lumayan dalam-dalam dan sangat berbahaya. Wow, hujan. Berhenti Indomaret depan kayaknya sampai ya. Coba ya, sekian dulu wisata Jeglongan Sewu ya, di daerah Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan kalian tahu dan sadar kalau di jalan ini sangat berbahaya. Makanya hati-hati, jaga emosi, dan hormati sesama pengguna jalan. See ya.